Halo semuanya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa? Puji Tuhan. Tante Indri juga sehat. Tante Indri hari ini ditemani oleh Pak Yun. Pak Yun gimana kabarnya? Sehat Pak Yun? Ah, puji Tuhan. Anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama pujikan Happy Ya Ya Ya. Anak-anak siap? Siap? Let's go Pak Yun. Lompat ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Shh. Semuanya pupuk dulu, dah malam pupuk dulu. Shh. Ada yang ngorok. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Shh. Pupuk lagi, merem 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 merem. Semuanya merem. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi lompat. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Shh. Pupuk lagi, pupuk lagi. Cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Yeay. Kita mau lompat sambil teriak haleluya, puji Tuhan. Lompatnya yang tinggi banget ya. Ready? 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat semuanya, lalu kita berdoa. Tirukan doanya Tante Indri ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami dapat beribadah bersama teman-teman kami, walau di rumah saja. Tolong kami, pimpin kami, sehingga kami dapat memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semuanya katakan, amin. Yuk kita mau pujikan matahari bersinar terang. Siap Pak Yun? Let's go. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajak kepada kita.
memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Anak-anak, kalau zaman dulu ya, sebelum ada pandemi, sebelum ada COVID itu, anak-anak semangat nggak kalau sekolah minggu? Semangat, bagus, puji Tuhan. Kalau misalnya hujan deras, pagi-pagi udah hujan deras, langitnya gelap, petirnya kecelap, geluduknya geluduk. Wah, anak-anak kira-kira tetap sekolah minggu apa enggak? Tetap sekolah minggu, hebat, luar biasa. Sekarang kan ini baru COVID, baru pandemi. Sekolah minggunya kan di rumah aja tuh, sambil HP toh, ibadahnya melalui HP. Kira-kira mau sekolah minggu gimana ya? Males aku pilih nonton YouTube aja. Males aku pilih main game aja. Anak-anak GKI Purworejo seperti itu atau tidak? Tidak. Wah, hebat, bagus semua, hebat, luar biasa. Waktunya sekolah minggu, kita mau sekolah minggu, kita mau beribadah sama Tuhan, oke? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan. Dalam suka, dalam duka, aku mau tetap berdoa, aku mau tetap beribadah sama Tuhan Yesus. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa, diolok dihinaku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhan Yesus besertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa, diolok dihinaku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhan Yesus besertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk hadirmu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Bu Wulan punya beberapa gambar. Kita akan lihat bersama-sama. Adik-adik boleh menebak, menerka gambar apa ini. Nih adik-adik, kelihatan ya? Ya, ini adalah gambar pasar tradisional. Kelihatan ya? Ada barang-barang yang dijual di sana. Ini juga gambar suasana di pasar tradisional. Ya. Adik-adik tahu apa fungsi dari pasar ya? Pasar sebagai tempat bertemunya pedagang, penjual, dan pembeli. Di sana kita bisa tawar-menawar, harganya bisa ditawar. Kalau pedagangnya menawarkan harga tinggi, kita bisa menawar
ya. Kalau terjadi kesepakatan, maka kita bisa membayar dan membawa pulang barang tersebut, ya. Nah, yang ini pasti adik-adik dan kakak-kakak banyak yang tahu, mungkin bahkan sering mengunjunginya ya. Ini adalah gambar mall atau supermarket. Orang yang tidak suka tawar-menawar, yang ingin belanja dengan cepat, bisa berbelanja di sini. Karena harga yang ditawarkan di sini pas, orang langsung bisa memilih barang-barangnya, membayarnya di kasir lalu membawanya pulang. Ini juga gambar mall, ya. Nah, ini gambar sekolah. Apa fungsi sekolah? Pasti adik-adik tahu, untuk menimba ilmu, untuk menambah ilmu, untuk mencari ilmu, ya. Ini juga gambar sekolah. Di sekolah kita akan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang akan mengajar kita banyak hal. Nah, gambar ini gambar gereja, ya. Di gereja kita akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini juga gambar gereja, ya, sama. Di gereja kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau ini adik-adik juga pasti kenal tempat ini. Ini adalah taman kota atau taman bermain. Tempat adik-adik bisa bermain bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, bersantai, ya. Boleh juga membawa makanan kecil untuk duduk-duduk di sana, ya. Ini juga gambar taman kota, taman bermain, ya. Nah, adik-adik, setiap tempat ada fungsinya, ya. Nah, sekarang Bu Wulan akan tunjukkan sebuah gambar lagi. Ini, ada yang tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar bait Allah. Bait Allah terletak di Yerusalem. Bait Allah juga disebut bait suci. Apa fungsinya? Bait Allah adalah pusat peribadatan yang terletak di kota Yerusalem. Pada zaman dahulu, bait Allah juga disebut bait suci. Bait Allah merupakan tempat yang suci dan kudus, dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang yang akan masuk ke dalam bait Allah atau bait suci harus memperhatikan aturan-aturannya.
Bait Allah digunakan untuk beribadah dan fungsi utamanya adalah untuk mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Paskah adalah saat yang tepat bagi umat Allah yang tinggalnya jauh dari Yerusalem dan sudah mengumpulkan cukup uang, mempunyai cukup uang untuk datang dan beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Yesus juga datang ke Bait Allah. Umat yang datang ke Bait Allah untuk beribadah dan mempersembahkan korban, membawa persembahan mereka berupa hewan korban, lembu, sapi, domba, burung ataupun uang. Hewan yang dipersembahkan, hewan yang akan dijadikan korban persembahan bagi Tuhan tidak boleh sembarang hewan. Hewan yang akan dijadikan hewan persembahan harus yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan, tidak boleh cacat yang pasti. Demikian juga dengan uang yang akan dijadikan uang persembahan ditentukan uang tertentu. Nah, adik-adik, keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mencari keuntungan. Karena kita bisa bayangkan ya adik-adik, kalau yang datang ke Bait Allah itu dari jauh, tidak mungkin dia membawa korban ternak, misalkan sapi atau lembu atau domba dituntun dari jauh, tidak mungkin. Jadi umat yang datang untuk beribadah di Bait Allah itu membeli korban di dekat Bait Suci, yang tempat-tempat yang dekat. Akan susah bagi umat yang datang dari jauh dan sudah membawa hewan kurban, tapi sampai di Bait Allah ternyata hewan kurbannya dinyatakan tidak layak atau ditolak. Wah, hewan kurbanmu ini tidak pantas, cacat dan begini dan begitu dan sebagainya. Ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mencari keuntungan, membuka dagangan mereka, menggelar dagangan mereka, menjual hewan-hewan yang dipakai untuk persembahan di pelataran Bait Allah. Adik-adik, tadi kita tahu ya, tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Fungsi Bait Allah adalah untuk beribadah, bukan untuk berjual beli. Kalau berjual beli tadi di mana? Di pasar, ya. Sedangkan Bait Allah adalah tempat untuk beribadah. Tidak seperti gereja-gereja yang adik-adik lihat sekarang ini, kita bisa masuk ke dalamnya, tapi pada zaman dahulu tidak semua orang bisa masuk ke dalam Bait Allah. Oleh sebab itu, mereka yang tidak bisa masuk ke Bait Allah berdoa di pelataran Bait Allah. Lalu bagaimana kalau pelataran Bait Allah dipergunakan untuk berdagang, untuk berjual beli? Dan
Orang-orang yang berjualan di pelataran bait Allah itu menjual hewan korban persembahan kepada orang yang akan beribadah dengan harga yang sangat tinggi, sangat mahal. Mereka melakukan itu bukan hanya kepada orang yang kaya, yang banyak uangnya saja, tapi juga kepada orang yang lemah, yang miskin, yang tidak mampu. Para pedagang di pelataran ini tidak peduli, yang jelas mereka mencari keuntungan yang besar dari orang-orang yang hendak beribadah dan membutuhkan korban untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Akibatnya adik-adik, ini menjadi salah satu menghalang-halangi orang yang akan datang beribadah kepada Tuhan. Kalau orang yang akan beribadah itu tidak punya uang untuk membeli hewan persembahan, bisa jadi orang itu akan pulang karena tidak punya uang untuk membeli hewan persembahan yang harganya sangat mahal. Atau kalau mau menukar uang, harga penukarannya juga sangat mahal. Jadi orang itu mungkin tidak akan jadi beribadah. Orang itu mungkin akan pulang atau besok-besoknya tidak akan datang lagi beribadah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang burung-burung merpati. Ini gambarnya. Ini suasana di bait Allah, di pelataran bait Allah. Ketika Yesus tiba di pelataran bait Allah, Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang burung-burung merpati. Ini gambarnya ya. Yesus juga tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah, karena bait Allah adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat beribadah, pusat peribadatan. Lalu Yesus mengajarkan kepada orang banyak dengan berfirman, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah adik-adik, banyak orang menjadi takjub melihat dan mendengar pengajaran Yesus. Yesus menyingkirkan penghalang yang menghalangi umat Allah untuk datang kepada Allah, yaitu para pedagang yang berjualan di bait Allah.
sehingga umat Allah yang ingin datang beribadah yang dari jauh bisa kembali beribadah di bait Allah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Saat ini, sekarang ini, apa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Walaupun keadaan sekarang sedang tidak mudah karena penyakit, karena kita harus menjaga jarak, karena kita tidak boleh bepergian. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita masih bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di rumah kita masih bisa beribadah dengan menggunakan gadget atau HP kita. Apalagi yang menghalangi adik-adik, kakak, atau kita datang kepada Tuhan? Rasa malas, hujan, banjir, enggak ada alat transportasi, atau jemaat lain, teman-teman yang di sekolah minggu enggak asik atau menjengkelkan. Adik-adik dan kakak, apapun yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan atau mengecewakan kita, mari kita percaya Tuhan pasti menolong kita mengatasi penghalang-penghalang tersebut, sehingga kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Yuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang mau membaca dan menghayati ajaran Yesus, bisa baca di Markus 11 ayat 7 seperti yang dikatakan Tuhan. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bulan ulangi ayat emas kita kali ini terambil dari Markus 11 ayat 7 yang berbunyi demikian. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyingkirkan penghalang yang ada di depan kami, sehingga kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami memohon kepadamu Bapa, sebab Engkau yang kuasa menyingkirkan semua itu, dan kami yakin kami pun pasti akan Kau mampukan untuk menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya,
Amin. Anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Uangnya dimasukin ke toples yang ada di rumahnya anak-anak. Tiap akhir bulan atau kalau uangnya udah terkumpul cukup banyak, bisa minta tolong papa atau mama waktu ibadah sekalian dibawa ke gereja. Bisa dititipin Tante Iin, bisa diberikan ke Tante Vera. Oke? Kita mau memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Kita pujikan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang membawa persembahan kami. Biarlah Kau kuduskan persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak, walaupun banyak halangan, banyak rintangan, pengen nonton YouTube, pengen main game, tapi waktunya beribadah, waktunya sekolah minggu, kita mau tetap fokus, kita mau tetap utamakan Tuhan, kita mau tetap beribadah sama Tuhan Yesus. Oke? Kita pujikan sebagai lagu penutup, kita pujikan, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Yesus, kami sudah selesai beribadah. Tolong kami Tolong kami untuk tetap setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.